Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah gak sabar ya nungguin soal-soal persiapan OSN IPA SMP? Yuk langsung aja kita mulai. Untuk soal yang pertama, perhatikan pernyataan berikut. Yang pertama, unsur hara membuat tanaman menjadi subur. Yang kedua, air dibutuhkan tumbuhan untuk proses fotosintesis. Yang ketiga, cahaya matahari dibutuhkan tanaman untuk tumbuh. Yang keempat, adanya cacing membuat tanah menjadi subur. Pernyataan yang menunjukkan komponen abiotik mempengaruhi komponen biotik adalah, nah adik-adik, karena yang ditanya adalah komponen abiotik mempengaruhi komponen biotik, kita lambangkan seperti ini ya. Komponen abiotik dilambangkan dengan AB, mempengaruhi menggunakan tanda panah. Komponen biotik kita lambangkan pakai B. Jadi komponen abiotik mempengaruhi komponen biotik. Sekarang kita lihat satu persatu pernyataannya. Yang pertama ada unsur hara. Nah, unsur hara ini termasuk ke dalam komponen abiotik kan, atau komponen yang tidak hidup. Abiotik kemudian membuat tanaman menjadi subur. Nah, tanaman termasuk ke dalam komponen biotik. Jadi abiotik mempengaruhi biotik. Dengan adanya unsur hara dapat membuat tanaman menjadi subur. Jadi pernyataan nomor 1 benar. Sekarang pernyataan nomor 2. Air dibutuhkan tumbuhan untuk proses fotosintesis. Air adalah komponen abiotik karena termasuk ke dalam benda yang tak hidup. Kemudian air ini dibutuhkan tumbuhan sehingga tumbuhan dapat melakukan proses fotosintesis. Artinya tumbuhan termasuk ke dalam komponen biotik. Jadi abiotik mempengaruhi biotik dan pernyataan nomor 2 pun benar. Pernyataan nomor 3, cahaya matahari dibutuhkan tanaman untuk tumbuh. Cahaya matahari termasuk komponen abiotik. Nah, dengan adanya cahaya matahari, maka tanaman bisa tumbuh. Tanaman termasuk ke dalam komponen biotik, sehingga cahaya matahari atau komponen abiotik mempengaruhi tanaman komponen biotik. Dan pernyataan nomor 3 benar. Kalau nomor 4, adanya cacing membuat tanah menjadi subur. Cacing termasuk komponen biotik atau makhluk hidup. Mempengaruhi tanah termasuk komponen abiotik, sehingga dengan adanya cacing atau komponen biotik dapat mempengaruhi tanah atau abiotik. Jadi untuk pernyataan nomor 4 salah ya. Dan jawabannya sudah pasti 1, 2, dan 3 yang A. Soal berikutnya, Naila menemukan suatu benda yang memiliki ciri sebagai berikut. Dapat bergerak, membutuhkan energi, dan mengeluarkan zat sisa. Namun benda tersebut tidak dapat dikelompokkan ke dalam makhluk hidup. Benda tersebut tidak dapat dikelompokkan ke dalam makhluk hidup karena, nah adik-adik sesuai dengan cirinya, benda apa ya yang dimaksud? Dapat bergerak, kemudian membutuhkan energi, dan mengeluarkan zat sisa. Ayo tebak. Kemungkinan ini bisa jadi bendanya mobil ya adik-adik, karena mobil dapat bergerak. Mobil membutuhkan energi berasal dari bahan bakarnya, dan mobil mengeluarkan zat sisa berupa asap dari knalpotnya. Tapi mobil kan bukan termasuk ke dalam makhluk hidup, mobil termasuk ke dalam benda mati. Kenapa seperti itu? Apakah karena mampu menanggapi rangsang? Kan ya, mobil bukan termasuk ke dalam makhluk hidup karena mobil tidak mampu menanggapi rangsangan. Kemudian apakah zat sisa yang dikeluarkan bukan air? Ini bukan termasuk ke dalam ciri makhluk hidup ya. Kemudian apakah gerakannya pasif? Bukan ya, makhluk hidup memiliki gerak bisa berupa gerak aktif maupun gerak pasif. Apakah tidak dapat berkembang biak? Nah, ini yang paling tepat. Mobil dikatakan bukan makhluk hidup karena tidak dapat berkembang biak atau tidak dapat memperbanyak diri. Lanjut ke soal nomor 3. Makhluk hidup memiliki hubungan kekerabatan yang dekat apabila berada pada tingkatan takson yang sama. Berikut ini makhluk hidup yang memiliki hubungan kekerabatan paling dekat adalah, nah adik-adik, sebelum kita lihat pilihannya, yuk diingat-ingat lagi tingkatan takson dari mulai yang paling tinggi sampai yang paling rendah. Yang paling tinggi adalah kingdom. Selanjutnya tingkatan kedua adalah phylum atau divisio. Setelah itu ada tingkatan kelas,
setelah itu ada ordo, kemudian dilanjutkan ada family, kemudian genus, dan paling terakhir atau yang paling bawah adalah spesies. Nah, jika memiliki tingkatan takson yang sama, artinya memiliki kekerabatan yang dekat. Coba kita lihat pilihan-pilihan jawabannya. Yang A, makhluk hidup dalam spesies yang sama dapat menghasilkan keturunan fertil atau keturunan yang subur. Spesiesnya sama, berarti kalau spesies berada di tingkatan yang paling bawah ya, atau yang paling rendah. Nah, kemungkinan bisa nih jawabannya yang A. Kalau yang B, makhluk hidup dalam famili yang sama namun memiliki genus yang berbeda. Familinya sama, tetapi genusnya berbeda. Nah, sudah pasti nih, karena genusnya berbeda, maka kekerabatannya sudah pasti lebih jauh. Yang C, makhluk hidup dalam kingdom yang sama, tetapi memiliki jenis yang berbeda. Nah, kingdomnya sama, kerajaannya sama, tapi jenis atau spesiesnya beda. Sehingga sudah pasti nih, ini kekerabatannya sangat jauh. Yang D, makhluk hidup dalam kelas dan ordo yang sama. Kelas dan juga ordo yang sama. Nah, kalau kelas dan ordo yang sama bisa juga kekerabatannya dekat. Tetapi, kalau dibandingkan dengan yang pilihan A, maka kekerabatan yang paling dekat adalah yang A karena sama-sama berada dalam tingkatan spesies. Semakin ke bawah, maka kekerabatannya semakin dekat. Jadi, jawabannya yang A. Berikutnya soal nomor 4. Salah satu tumbuhan yang termasuk kingdom Plantae adalah tumbuhan berbiji. Tumbuhan monokotil dan dikotil merupakan salah satu contoh tumbuhan berbiji tertutup. Kedua jenis tumbuhan tersebut dapat dibedakan berdasarkan susunan pembuluh angkutnya. Jenis pembuluh angkut yang terdapat pada tanaman jagung adalah, nah adik-adik ingat, tanaman jagung itu termasuk ke dalam jenis tumbuhan dikotil atau monokotil. Ya betul, tanaman jagung termasuk ke dalam jenis tumbuhan monokotil. Apa sih ciri khas tumbuhan monokotil? Ciri khasnya adalah tumbuhan monokotil tidak memiliki kambium. Karena tanaman monokotil tidak memiliki kambium, maka jenis pembuluh angkutnya termasuk ke dalam jenis kolateral tertutup. Kenapa kolateral tertutup? Karena di antara floem dan juga xilem tidak ada kambiumnya atau tertutup rapat. Jadi jawabannya yang mana ya? Ya betul, jawabannya yang D, kolateral tertutup karena tidak ada kambium antara floem dan xilem. Berikutnya soal nomor 5, data organel sel. Ada sentriol, mesosom, ribosom, sitoplasma, kapsul, dan dinding sel. Organel yang hanya ditemukan pada sel prokariotik adalah, nah adik-adik masih ingat sel prokariotik itu apa? Sel prokariotik adalah sel yang tidak punya membran inti sel. Contoh yang termasuk ke dalam organisme yang memiliki sel prokariotik adalah bakteri. Nah, sekarang organel mana sih yang hanya ada di sel prokariotik atau contohnya hanya ada di sel bakteri saja? Yang pertama, apakah sentriol? Nah, sentriol ini hanya ada di sel hewan ya, dan bakteri tidak punya, sehingga yang nomor 1 salah. Yang kedua, mesosom. Nah, mesosom ini hanya ada di sel prokariotik atau bakteri. Jadi, nomor 2 benar. Nomor 3, ribosom. Nah, ribosom ini ada di semua jenis sel ya, baik itu sel prokariotik maupun sel eukariotik. Sitoplasma ini juga ada di semua jenis sel. Kapsul. Nah, kalau kapsul ini pelindung atau penutup tubuhnya dari sel prokariotik atau bakteri, sehingga kapsul hanya ada di sel prokariotik. Jadi nomor 5 benar. Dan dinding sel ini ada di sel prokariotik maupun ada di sel tumbuhan. Sedangkan sel hewan tidak punya ya. Jadi jawabannya yang hanya berarti satu-satunya ada di sel prokariotik saja, yaitu nomor 2 dan nomor 5 saja. Jawabannya yang D. Sedangkan nomor 6 ada juga di sel tumbuhan. Jadi sudah pasti ya yang D, 2, dan 5 saja. Berikutnya soal nomor 6. Hati merupakan organ dalam sistem pencernaan yang memiliki fungsi sebagai detoksifikasi racun atau penawar racun ya. Untuk mendukung fungsi tersebut, organel sel yang banyak ditemukan pada hati adalah, apakah yang A, glioksisom? Nah ini salah ya. Glioksisom itu ada pada sel tumbuhan untuk proses perkecambahan. Kalau lisosom hanya ada di sel hewan, fungsinya untuk proses pencernaan intrasel. Kalau badan Golgi ada di sel hewan maupun sel tumbuhan, fungsinya untuk tempat pengeluaran.
atau biasa juga dikenal dengan proses ekskresi maupun sekresi. Nah, satu lagi nih, ada organel sel namanya peroksisom. Nah, peroksisom ini tugasnya adalah menguraikan hidrogen peroksida. Hidrogen peroksida dilambangkan dengan H2O2. Dan ternyata hidrogen peroksida ini bersifat racun loh di dalam tubuh kita. Nah, karena hidrogen peroksida ini bersifat racun, maka hidrogen peroksida ini harus dinetralisir dengan cara diuraikan menjadi senyawa H2O atau air plus oksigen dengan bantuan enzim katalase. Nah, proses penguraian hidrogen peroksida menjadi air dan juga oksigen ini dilakukan di dalam sel-sel hati, sehingga hati berperan untuk proses detoksifikasi racun. Jadi jawabannya sudah pasti yang D, organel selnya namanya peroksisom, yang tugasnya menguraikan hidrogen peroksida menjadi air dan juga oksigen. Lanjut yuk ke soal nomor 7. Perhatikan gambar berikut. Dalam siklus nitrogen terdapat peranan bakteri Rhizobium untuk mengikat nitrogen. Proses yang memanfaatkan bakteri tersebut ditunjukkan pada kegiatan nomor. Nah, di gambar ini adalah gambar siklus nitrogen. Ada tahapan nomor 1, 2, 3, 4, dan juga 5. Yuk kita bahas satu persatu tahapan-tahapannya. Untuk tahapan nomor 1, kita lihat di sini ada gambar tanda panah menuju ke dalam akar tanaman. Nah, ini adalah tahapan pertama dalam siklus nitrogen yang disebut dengan fiksasi nitrogen atau pengikatan nitrogen bebas dari udara. Nah, fiksasi nitrogen atau pengikatan nitrogen ini dibantu oleh bakteri yang ada di dalam tanah. Dan bakteri ini biasanya bersimbiosis dengan akar tanaman kacang-kacangan atau akar tanaman polong-polongan. Nah, bakteri tersebut bernama bakteri Rhizobium. Jadi, proses nomor 1 atau tahapan nomor 1 adalah fiksasi nitrogen oleh bakteri Rhizobium. Nah, udah ketebak nih jawabannya langsung. Jadi, proses yang memanfaatkan bakteri Rhizobium untuk mengikat nitrogen adalah tahapan nomor 1. Tapi kita bahas yang lain juga ya. Tahapan nomor 2, di sini ada tanda panah menuju ke amonium atau proses pembentukan amonium. Nah, proses pembentukan amonium dikenal dengan nama amonifikasi. Sekarang untuk nomor 3. Untuk gambar nomor 3, di sini ada perubahan dari amonium menjadi senyawa nitrit. Nah, pengubahan dari amonium menjadi nitrit dinamakan proses nitritasi. Selanjutnya, gambar nomor 4. Gambar nomor 4, dari senyawa nitrat kemudian diserap oleh tumbuhan. Nah, ini nama prosesnya adalah asimilasi. Asimilasi adalah pembentukan asam amino dari senyawa nitrat yang dapat dimanfaatkan oleh tumbuhan. Satu lagi di tahapan nomor 5. Nah, di tahap nomor 5 ini ada bakteri denitrifikasi, kemudian tanda panahnya menuju ke nitrogen dalam atmosfer. Nah, nama prosesnya adalah denitrifikasi. Denitrifikasi itu adalah proses mengembalikan nitrogen menuju ke atmosfer. Jadi, sudah jelas ya, jawaban nomor 7 adalah yang A. Selanjutnya, soal nomor 8. Mikroorganisme tanah memiliki peranan penting dalam menyuburkan tanah. Berikut ini yang bukan mikroorganisme penyubur tanah adalah untuk Azotobacter, benar. Pseudomonas bisa juga dipakai sebagai pupuk hayati, jadi benar untuk penyubur tanah. Dan Rhizobium ini yang bersimbiosis dengan akar tanaman polong-polongan tadi ya, jadi dapat menyuburkan tanah juga. Jadi bukan yang A nih jawabannya, karena Azotobacter, Pseudomonas, dan Rhizobium semuanya dapat menyuburkan tanah. Yang B, Cellulomonas. Cellulomonas ini tidak menyuburkan tanah ya. Cellulomonas berperan untuk menguraikan selulosa, sedangkan Pseudomonas dan Rhizobium dapat menyuburkan tanah. Yang C, Streptomyces. Nah, Streptomyces juga tidak menyuburkan tanah. Apa sih peranannya? Streptomyces dapat berperan untuk penghasil antibiotik, sedangkan Azotobacter penyubur tanah dan Cellulomonas juga bukan penyubur tanah. Yang D, Streptomyces bukan penyubur tanah, Cellulomonas juga bukan penyubur tanah, dan satu lagi ada Bordetella. Nah, Bordetella juga bukan penyubur tanah ya. Bordetella adalah bakteri yang dapat menyebabkan penyakit batuk. Jadi jawabannya adalah yang D, Streptomyces, Cellulomonas, dan juga Bordetella. Berikutnya soal nomor 9. Perhatikan tabel berikut. Ada tipe interaksi 1, 2, dan 3. Kemudian ada makhluk hidup 1 dan makhluk hidup 2.
Nah, yang diberi lambang plus artinya untung, yang diberi lambang min artinya rugi, dan yang diberi lambang 0 artinya tidak untung maupun tidak rugi atau netral. Dan makhluk hidup 2 ini semuanya plus 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 ya, atau semuanya merasa diuntungkan. Nah, pertanyaannya, pada tipe interaksi 3, makhluk hidup yang tepat mengisi interaksi tersebut adalah, nah, untuk tipe interaksi 3 artinya yang satu merasa diuntungkan, tetapi yang satu lagi netral, tidak berpengaruh, tidak untung maupun tidak rugi. Mana ya makhluk hidup yang paling tepat mengisi makhluk hidup 1 dan makhluk hidup 2? Apakah A. makhluk hidup 1 bakteri Rhizobium dan makhluk hidup 2 adalah Leguminosa? Nah, ini salah ya. Rhizobium dengan Leguminosa atau tanaman kacang-kacangan termasuk ke dalam simbiosis mutualisme, atau artinya saling menguntungkan. Harusnya ada di tipe interaksi nomor 1. Kemudian yang B, makhluk hidup 1 Mangifera dan makhluk hidup 2 Platycerium. Mangifera itu adalah pohon mangga ya adik-adik, sedangkan Platycerium adalah jenis tanaman paku-pakuan atau paku tanduk rusa. Antara pohon mangga dengan paku tanduk rusa memiliki jenis simbiosis komensalisme. Apa itu komensalisme? Artinya yang satu untung, yang satu netral. Bagi tanaman paku tanduk rusa, dia untung karena mendapatkan tempat tinggal menempel di pohon mangga. Sedangkan bagi pohon mangga, dengan keberadaan paku tanduk rusa tidak merasa untung maupun tidak merasa dirugikan. Sehingga untuk komensalisme berada di tipe interaksi nomor 3. Yang satu untung, yang satunya lagi netral. Jadi sudah pasti nih jawabannya yang B. Sedangkan untuk yang C, makhluk hidup 1 adalah bakteri Azotobacter dan makhluk hidup 2 adalah Anabaena. Nah, ini tidak terjadi interaksi ya. Seharusnya Anabaena atau salah satu jenis ganggang biru melakukan simbiosis dengan tanaman paku air atau Azolla pinnata, bukan Azotobacter. Yang D, makhluk hidup Mangifera atau mangga dengan makhluk hidup Loranthus. Nah, Loranthus itu adalah tanaman benalu. Kalau benalu dengan pohon apapun akan membentuk simbiosis parasitisme, atau yang satu untung, yang satu lagi dirugikan. Seharusnya berada di tipe interaksi nomor 2. Jadi sudah pasti ya jawabannya yang B. Selanjutnya nomor 10, dampak pertumbuhan penduduk. Ada jumlah pengangguran meningkat, pencemaran lingkungan meningkat, tingkat kriminalitas meningkat, dan pemukiman kumuh meningkat. Dampak dalam bidang ekonomi dari pertumbuhan penduduk yang meningkat terus adalah, nah adik-adik coba deh perhatikan dari pilihan 1, 2, 3, dan 4 ada satu yang paling berbeda sendiri, yaitu ada di poin kedua, pencemaran lingkungan meningkat. Nah, ini bukan dampak di bidang ekonomi ya, tapi dampak di bidang lingkungan. Sehingga jangan memilih nomor 2. Kalau nomor 1 pengangguran meningkat, nomor 3 kriminalitas, dan nomor 4 pemukiman kumuh, ini berkaitan langsung dengan bidang ekonomi. Jadi jawabannya adalah 1, 3, dan 4 yang C. Untuk part 1 sampai nomor 10 dulu ya. Kita lanjut di bagian part 2-nya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.